Baik, Bapak Ibu, karena sudah jam 9 pagi ya, sudah jam 9 tepat. Oleh karena itu, mari kita mulai acara webinar dari Fakultas Teknologi Informasi dengan tema pada hari ini Selamat yaitu pagi. Interactive Animation. Selamat pagi Bapak, Ibu semuanya yang sudah hadir dalam acara ini. Ya, selamat pagi. Sekiranya nanti ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Teddy dan Pak Daniel dapat berguna buat Bapak Ibu semuanya, terutama dalam Denger ya? mempersiapkan bahan pembelajaran. Oke, dan kembali lagi Nah, juga bertemu dengan saya webinar Bapak dimatiin Ibu ya, Pak. selaku moderator Suaranya yang boleh akan udah. eh, memandu acara webinar series pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara webinar series pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita semua mulai terlebih dahulu dengan doa. Doa akan saya pimpin dalam iman Kristiani. Bapak Ibu sekalian boleh menyesuaikan. Terima kasih ya Tuhan atas pagi yang indah ini. Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua, Bapak dan Ibu dari SMA, SD, SMP Yahya, Bapak pembicara Pak Teddy dan Pak Daniel untuk hadir dan mengikuti acara webinar IT Animation Interactive Animation. Semoga materi yang akan dipaparkan pada hari ini tentunya dapat berguna bagi Bapak Ibu semua yang mengikuti acara pada hari ini. Berkati juga koneksi internet, laptop, dan lain-lain atau perangkat-perangkat yang dibutuhkan pada hari ini agar dapat membantu kami semua dalam menjalankan webinar pada hari ini. Kiranya Engkau selalu memberkati jalannya webinar ini dengan lancar sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, Bapak Ibu semuanya, kali ini kita ada di acara webinar series dari Fakultas Teknologi Informasi dan tema yang diadakan pada hari ini yaitu Interactive Animation. Jadi Bapak Ibu akan belajar banyak nih tentang animasi itu seperti apa. Tapi sebelum saya menyerahkan kegiatan ini kepada Pak Teddy maupun Pak Daniel, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pembicara kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Teddy Markus Zakaria, di mana beliau sendiri menempuh pendidikan S1 di ST Inten Bandung, kemudian melanjutkan studinya di S2 di Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau juga memiliki pekerjaan sebagai staf pengajar Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha dan beliau juga menjabat sebagai dekan Fakultas Teknologi Informasi periode 2020 sampai 2024. Dan beliau mengajar mata kuliah yaitu aplikasi komputer, pengantar teknologi informasi, dan basis data lanjut. Kemudian beliau juga memiliki beberapa sertifikasi seperti MOS, Microsoft Office Specialist, BNSP Programmer, CIMP, Easy Council Certified Internet Marketing Practitioner, dan tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman di bidang teknologi informasi yang Pak Teddy miliki. Kemudian ada pembicara kita yang selanjutnya yaitu Bapak Daniel Yahya Suryawan. Beliau menempuh pendidikan di pendidikan D3 di Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha, kemudian melanjutkan studinya di S1 Teknik Informatika Universitas Kristen Maranatha dan melanjutkan juga studinya di S2 di Magister Informatika Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau juga memiliki pekerjaan sebagai staf pengajar Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha dan juga beliau menjabat sebagai wakil dekan 2 di Fakultas Teknologi Informasi. Dan beliau mengajar di mata kuliah aplikasi komputer, basis data, dan jaringan komputer.
Kemudian beliau juga memiliki beberapa sertifikasi, yaitu Desktop Application Training Professional Level. Nah, itu Bapak Ibu gambaran pembicara kita pada hari ini yang nantinya akan memberikan ilmunya mengenai interactive animation kepada Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, tidak berlama-lama, saya langsung serahkan saja kepada para pembicara, yaitu Pak Teddy dan Pak Daniel. Silakan Pak Teddy dan Pak Daniel. Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih Nicholas sudah Sama-sama, membuka Pak. acara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu maaf nih sebelumnya layar saya sedang ada masalah, jadi kalau semua sampai batuk dan mengganggu acara. Oke, saya akan langsung saja mulai ya Bapak Ibu. Hari ini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang interactive animation. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sebelumnya sudah pernah menggunakan PowerPoint khususnya ya. Cuman di sini kami akan coba perjelas dan perdalam lagi, mungkin bisa menjadi bekal buat Bapak Ibu dalam membuat materi dengan menggunakan PowerPoint. Oke, ini saya akan mulai saja. Oke, slide saya sudah nampak ya, Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Oke, saya akan mulai Bapak Ibu ya. PowerPoint yang akan saya gunakan, atau mungkin Bapak Ibu gunakan juga itu sama ya, cuman yang akan saya gunakan sekarang adalah Microsoft Office 365. Ya. Dan ini, oke. Beberapa hal yang akan disampaikan di sini yaitu tentang transition dan animation ya. Nanti di mana transition itu Bapak Ibu akan melihat di situ ada subtle, kemudian ada exciting, ada dynamic content. Jadi Bapak Ibu bisa pilih. Dan sebenarnya selama saya melakukan presentasi ini pun transisi maupun animasi ini sudah saya gunakan ya. Jadi nanti Bapak Ibu lihat setiap slide yang akan muncul ya. Terus kemudian nanti ada animation, kemudian di animation itu ada entrance, ada emphasize, ada exit, ada motion pad. Nah, nanti yang terakhir ada hyperlink dan trigger, itu akan dijelaskan oleh Pak Teddy Markus. Ya, ini salah satu slide transition ya Bapak Ibu ya, curtain. Oke, membuat presentasi yang pertama kali mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, jadi langsung saja klik new, kemudian blank presentation, terus kemudian saya juga tunjukkan bahwa ada beberapa bagian, ada struktur presentasi di PowerPoint ya, itu mulai dari slide 1, 2, 3, kemudian di masing-masing slide kita bisa insert ya, baik itu text box, picture, shape, word art, table, chart, movie, audio, dan bahkan sekarang bisa lebih banyak lagi. Nah, nanti kita akan fokus pada animasi, di mana animasinya adalah transition dan juga animation dari objek. Oke, yang pertama transition Bapak Ibu. Jadi transition ini Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung lihat ya. Kita nanti akan gunakan dua menu ini ya. Yang pertama adalah transition, kemudian yang kedua adalah animation ya. Jadi di transition ini ada beberapa ya, dan ini sudah saya tunjukkan di slide yang saya berikan ini. Jadi di transition itu ada subtle, ada exciting, ada dynamic content. Untuk subtle ini perpindahan transisinya itu hampir tidak kelihatan. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan dan tidak terlalu kelihatan bisa gunakan subtle. Kalau exciting ini lebih menarik ya, artinya perpindahannya lebih kelihatan ya. Contohnya tadi yang saya gunakan origami tadi ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tadi udah sempat lihat. Ya, ini seperti ini ya, origami. Oke. Terus kemudian ada juga yang dynamic content. Kalau dynamic content ini saling berhubungan dan dia saling berikatan antara slide yang satu dengan yang berikutnya. Oke. Untuk yang transition itu tidak banyak, jadi nanti saya akan lanjut dan akan
lebih memperjelas lagi di animation ya. Jadi di animation itu ada entrance, di mana entrance itu adalah cara objek masuk ke dalam slide. Maksudnya pada saat Bapak Ibu akan menjelaskan presentasi itu bagaimana masuknya gitu ya. Jadi nanti kita akan coba lihat satu-satu. Di entrance ini Bapak Ibu lihat gambarnya yang warna hijau bintang-bintangnya ya. Terus kemudian ada emphasize, itu penekanan. Jadi pada saat Bapak Ibu menjelaskan presentasi itu bisa menekankan dengan cara animasi yang ada di sini ya. Dan juga yang terakhir bisa juga kita exit ya, artinya cara objek keluar dari slide. Nah, di sini cara objek keluar dari slide ini supaya Bapak Ibu ada semacam penutup pada saat presentasi ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa gunakan motion pad. Motion pad ini banyak sekali digunakan dan salah satunya nanti saya akan berikan contoh. Itu ada yang bisa digunakan untuk bikin game, kemudian bisa bikin animasi dan transisi yang lain. Ya, nanti di akhir kami akan tunjukkan contoh-contohnya. Oke, ini transisinya sudah dibuat ditambah animasi dan transisi ya Pak, Bapak Ibu ya. Oke, ini yang pertama adalah entrance ya. Saya akan cepat saja karena di sini sebenarnya banyak. Cuman kalau Bapak Ibu lihat di sini bagaimana perpindahannya itu saya tulis dalam bentuk tulisan di bawah ini. Appear tuh seperti tidak kelihatan ya, fade, kemudian fly in dari bawah. Oh, kayaknya di Bapak Ibu ini kelihatan nggak ya? Jadi sebenarnya ada animasi yang berjalan, tapi mungkin tampilannya nggak langsung ya karena jaringan. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Oke. Sebenarnya ini sudah masing-masing teks ini Bapak Ibu sudah saya kasih animasi, cuman sepertinya kalau dilihat dari tampilannya ini tidak bisa muncul seperti yang diinginkan karena jaringannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Yang jelas ini setiap kita melakukan penambahan animasi ini akan ada animasi yang ditunjukkan sesuai dengan namanya. Sayangnya di sini nggak terlalu kelihatan ya. Oke, terus kemudian yang berikutnya adalah emphasize ya. Oke. Ya ini maaf ya Bapak Ibu, saya baru lihat juga di show-nya, sepertinya di tampilan Bapak Ibu tidak kelihatan ada animasi yang dibuat. Sebenarnya di sini kalau Bapak Ibu pilih salah satu, itu akan ada perubahan. Ya. Nanti saya coba percepat saja ini ya. Nah itu ada yang bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Pada saat di crossing, dia akan membesar tulisannya. Terus kemudian ada desaturate itu menjadikan hitam putih ya. Oke. Kemudian bisa jadi transparan ya. Nah, objek color-nya bisa berubah yang ini. Oke, kalau line color Bapak Ibu, ini hanya berlaku untuk objek. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memilih yang line color dan fill color, itu berlaku untuk objek. Di mana line itu objeknya akan berubah menjadi sesuai dengan warna yang diinginkan. Kalau fill color itu adalah objek yang di dalamnya, seperti itu. Ya. Terus kemudian ada brush dan font. Saya lanjut saja. Nah, ini juga ada underline ya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya adalah exit ya. Exit juga sepertinya ini nanti Bapak Ibu bisa coba. Intinya adalah dia akan menunjukkan animasi untuk tulisan atau objek yang akan ditunjukkan pada saat kita menyelesaikan presentasi. Ya. Nah ini kalau yang, ini exit. Jadi dia keluar semua Bapak Ibu ya. Kalau kita gunakan animasi yang exit dia akan keluar. Tapi sesuai dengan bentuk atau nama animasi yang kita pilih. Oke. Nah, yang berikutnya ada motion pad Bapak Ibu. Kalau motion pad ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk
sesuai dengan garis atau yang kita inginkan ya. Jadi ini pun juga banyak ya. Nanti saya akan berikan contoh. Oke, ini sebenarnya ada beberapa contoh Bapak Ibu, cuman sepertinya di gambarnya tidak muncul ya. Saya skip saja ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini sebenarnya untuk yang motion pad itu kita bisa gunakan untuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, motion pad itu untuk menunjukkan bahwa arah yang kita gunakan itu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, motion pad seperti apa yang akan Bapak Ibu pilih gitu. Ya. Jadi saya di sini tunjukkan ada 5 motion pad, cuman sebenarnya ada beberapa, saya skip saja karena di sini tidak muncul. Nanti saya akan tunjukkan langsung yang bagaimana cara membuatnya ya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu, di sini ada more entrance dan more emphasize ya. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen lebih banyak lagi animasinya, Bapak Ibu bisa buka di sini ya. Jadi di sini kalau diklik ya, itu di sini bisa Bapak Ibu pilih ya. Apa yang Bapak Ibu akan pilih ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pilihannya lebih banyak lagi ya, sesuai dengan keinginan yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Dan di emphasize-nya juga sama. Satu lagi ada di exit ya. Nah, di motion pad pun juga sama, ada banyak pilihan, jadi Bapak Ibu bisa gunakan sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Ya. Oke Bapak Ibu, animasi yang Bapak Ibu lihat tadi itu bagaimana cara menggerakkannya itu bisa dilihat dari sini ya. Jadi animasinya saat Bapak Ibu klik di sini itu dia akan muncul dan kita bisa tampilkan ya. Tampilannya ini bisa diklik kanan ya di sebelah sini. Terus kemudian ada 3 yang bisa kita lakukan, yaitu start on click, start with previous atau start after previous. Nah ini saya akan coba tunjukkan ya Bapak Ibu. Semoga animasinya bisa kelihatan di layar Bapak Ibu semua. Oke, kalau start on click itu berarti Bapak Ibu gerakan animasinya itu pada saat Bapak Ibu mengklik mouse. Ya. Kalau start with previous itu berarti bersamaan dengan Bapak Ibu klik di atas, kemudian dia akan otomatis mengikuti. Nah kalau after previous berarti sesudah Bapak Ibu klik yang sebelumnya, dia akan mengikuti. Ya, jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau semua Bapak Ibu kepengen apakah animasinya teks itu pada bersamaan dengan yang sebelumnya, Bapak Ibu bisa gunakan yang with previous ya. Tapi kalau semua ingin berurutan, berarti Bapak Ibu pilih yang after previous gitu. Nah, ini biasanya bisa caranya dengan cara di highlight, kemudian di sininya Bapak Ibu bisa langsung pilih ya. Jadi bisa dipilih satu-satu dan kemudian mau dibuat start on click atau with previous atau after previous seperti itu. Ya. Oke, yang berikutnya di sini ada efek timing dan text animation ya. Itu ada di mana? Jadi di setiap animasi yang Bapak Ibu berikan itu di sini bisa diklik kanan dan kemudian bisa diklik yang effect option sebelah sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih. Nah, kalau sampai di sini tidak muncul itu karena text animation karena memang ini bukan teks yang Bapak Ibu pilih ya. Saya akan coba jelaskan satu persatu, semoga animasinya berjalan. Ini maaf Bapak Ibu, saya sambil coba cek di layar Bapak Ibu, sepertinya animasinya tidak kelihatan ya. Tapi nanti saya coba untuk ini ya. Oke, saya akan coba ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita akan gunakan efek ya. Di mana efek ini, sebentar saya akan nyalakan soundnya. Oke. Kita akan coba ya Bapak Ibu. Di sini saya akan tambahkan animasi. Terus kemudian animasi ini saya akan coba tambahkan sound ya. Nah, saya akan coba soundnya adalah applause. Seperti itu. Sekarang
Kita akan coba di show. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, ini seharusnya pada saat di show, dia akan muncul sound ya dari objek yang kita buat. Maaf nih, soundnya muncul nggak ini di Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Iya. Ini di saya muncul soalnya. Sebentar. Jadi Mungkin bisa dicoba objeknya, sekali lagi, Pak. bentar ya. Oke. Nah, untuk sound ini, itu Bapak Ibu bisa juga gunakan yang arrow, bomb, breeze, sesuai dengan keinginan. Ya. Oke, saya akan coba lagi ya. Kedengeran nggak Bapak Ibu? Ada suara nggak? Ada, tapi tadi cuma sedikit aja sih, Pak. Putus ya kayaknya ya. Keputus-putus. Oke. Maaf nih Bapak Ibu ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba. Jadi intinya adalah pada saat kita memberikan animasi, kita harus klik dari objek tersebut atau juga bisa teks ya. Jadi teks ini kalau saya mau buat tambahkan animasinya, Bapak Ibu pilih animasi, kemudian contoh float in, ya. Kemudian di float in ini, kalau Bapak Ibu kepengen tambahkan sound, ini bisa dipilih contoh applause ya. Oke. Suaranya kedengaran nggak di situ? Belum, Pak. Belum juga ya? Iya. Oke. Sebentar. Sudah ya. Oke. Ini di saya muncul seharusnya ini. Mungkin karena jaringan juga ya. Oke, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah timing. Nanti mungkin bisa kasih contoh yang lainnya. Untuk timing, ini saya akan kasih contoh lagi ya. Maaf nih, ini sound juga lagi. Saya akan coba masukkan, jadi di timing ini pada saat Bapak Ibu klik ya, ini ada di mana, di sini klik kanan, kemudian kita pilih yang timing. Nah, ini pada saat timing seperti ini, animasi itu bisa kita buat sampai slide berapa atau sesudah slide berikutnya kemudian animasi itu hilang atau bisa juga sampai end of slide. Nah, di sini saya akan berikan contoh ya Bapak Ibu, bagaimana kalau semua kita akan buat presentasi selama kuliah atau pembelajaran, kemudian mau dikasih musik ya. Saya akan coba tambahkan musik ya, semoga ini nggak ada masalah. Oke. Saya coba insert lagu yang sudah saya siapkan. Oke, jadi Bapak Ibu pada saat insert lagu di sini, ya, Bapak Ibu sebenarnya nggak cuma lagu ya, bisa video, bisa link ya, YouTube atau apapun ya. Nah, cuman saya akan di sini saya akan coba berikan contoh yang lagu. Nah, di sini tadi saya bilang bagaimana kalau semua lagu ini saya akan mainkan selama slide ini berjalan ya. Jadi biar saat mengerjakan tugas mungkin jadi murid dikasih tugas, kemudian slide-nya masih muncul, tapi dikasih lagu. Jadi ini bisa kita lakukan juga. Ya. Di efek ini, kita buat repeat-nya until end of slide. Contohnya seperti itu. Jadi selama Bapak Ibu presentasi, atau mungkin tugas sedang berjalan diberikan ke siswa, itu bisa digunakan untuk setel lagu, atau mungkin pengumuman seperti itu, ya Bapak Ibu. Oke, kita akan coba jalankan ya. Semoga yang ini jalan. Oke, untuk yang lagu ini pun Bapak Ibu bisa atur ya. Jadi bisa mau start on click atau
after previous atau with previous ya. Jadi sama. Oke, saya coba klik. Ini kedengeran nggak ini? Kedengeran, Pak. Oke. Bentar, saya coba lagi ya. Nah, ini lagu ini sudah saya set supaya dia akan berjalan selama kita melakukan presentasi ya. Nah, tapi Bapak Ibu bisa juga lakukan kalau semua cuma di slide ini berbunyi, Indonesia tanah air jadi biar tidak mengganggu. Kalau semua memang kepengen ada lagu sambil Bapak Ibu melakukan presentasi. abadi nan jaya. Oke, ini saya stop dulu. Saya akan coba lanjutkan untuk yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah text animation. Untuk text animation ini, ya halo? Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk text animation ini hanya berlaku untuk teks saja. Jadi kalau semua nanti Bapak Ibu pilihnya objek, otomatis animasinya nggak akan muncul. Contoh ini saya klik objek, kemudian saya klik efek animation. Nah, dia tidak akan muncul teksnya ya. Kalau teksnya ini muncul itu karena memang di atasnya ada karena ini untuk teks yang dipilih ya. Tapi kalau objek tidak ya. Objek ini saya akan contoh kasih animasi ya. Nah, saat saya kasih animasi, Bapak Ibu perhatikan nanti supaya nggak bingung. Kok yang kemarin nggak ada gitu. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi tampilannya berbeda. Di sini text animation itu kalau semua Bapak Ibu kepengen melakukan animasi terhadap teksnya, dia muncul. Tapi di sini kenapa nggak muncul? Karena yang dipilih adalah objek seperti itu. Ya. Nah, di sini text animation-nya pun kita bisa atur Bapak Ibu ya. Kita bisa atur. Ya, seperti ini. Jadi kalau yang animate attach shape itu bisa kita checklist juga Bapak Ibu. Jadi semua yang ada di shape-nya ini akan dianimasi juga ya. Saya akan coba tunjukkan kalau seumpama dia adalah teks yang baru ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian saya akan coba memberikan animasi untuk masing-masing dari teks ini ya. Animasi 1, kemudian animasi 2. Nah, kita bisa lihat nih Bapak Ibu, untuk animasi yang pertama dan kedua ini, kita bisa buat beberapa perubahan dari animasi, masing-masing animasi, di mana Bapak Ibu bisa buat per satu huruf atau bisa keseluruhan ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, maaf, saya gunakan yang ini saja. Oke, maaf Bapak Ibu, ini ada di efek ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa by word atau by letter ya. Jadi kalau all at once berarti animasinya itu akan keseluruhan ya. Kalau by word berarti setiap kata. Kita akan coba ya. Nah, ini setiap kata ya. Atau bisa juga seperti typewriter ya, Bapak Ibu. Ini bisa dibuat by letter. Oke, nanti Bapak Ibu coba ya, ini kalau saya lihat sepertinya animasinya tidak muncul jelas ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin karena jaringan ini. Saya akan coba lanjutkan saja. Oke, ini saya akan kasih contoh untuk yang berikutnya, yang terakhir adalah Smart Art Bapak Ibu ya, di mana Smart Art ini akan memudahkan kita
membuat animasi supaya langsung ya, nggak satu-satu. Kayak contohnya tadi, saya bikin animasi 1, kemudian dikasih animasi, terus kemudian animasi 2, dikasih animasi lagi. Nah, maksud saya sekarang kita akan coba contoh kalau semua Bapak Ibu sudah punya contohnya ada di Word atau mungkin di Notepad gitu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa langsung masukkan. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, saya akan berikan contoh. Oke, saya akan coba berikan contoh untuk kalau semua Bapak Ibu punya teks yang sudah dari Word atau Notepad, kemudian mau dibuat langsung animasinya, ya. Jadi nggak harus satu-satu, kita bisa gunakan Smart Art ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu pilih ya, si teksnya ini, kemudian pilih, kemudian Bapak Ibu pilih yang ini ya. Jadi ini adalah Smart Art untuk memudahkan kita membuat animasi ini. Saya kasih contohnya, kalau Bapak Ibu bikin struktur organisasi atau mungkin urutan, nah kemudian langsung dijelaskan Smart Art-nya dengan menggunakan Smart Art ya. Oke, saya akan coba pilih yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian di sini gambarnya pun juga bisa diganti ya untuk lebih menarik lagi. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, ya. Dari sini kita akan coba buat animasinya, ya. Jadi kita akan buat animasinya, contohnya yang sederhana. Split, ya. Nah, cuman yang perlu Bapak Ibu lihat, ketahui di sini, di mana kalau kita membuat dengan menggunakan Smart Art, itu lebih memudahkan kita saat membuat animasi, ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini animasinya kita bisa pecah langsung, ya. Jadi nggak harus satu-satu, ya. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya, ada yang namanya grup grafik, ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau semua Bapak Ibu kepengen memberikan animasi tapi sekaligus, ya, atau mungkin bisa dipecah, itu bisa melalui ini ya, one by one, ya. Nah, kemudian bisa juga, nanti kita coba yang one by one. Nah, dia akan, tampilannya sepertinya tidak terlihat di situ ya. Seharusnya ini tampilannya akan muncul animasi 1 dulu, animasi 2, kemudian animasi 3. Ya. Atau bisa juga Bapak Ibu gunakan yang tadi tapi reverse, jadi kebalikan, yang dari bawah dulu munculnya. Nah, maaf Bapak Ibu, ini kayaknya tampilannya di Bapak Ibu nggak jelas ya, langsung muncul sekaligus. Seharusnya di sini muncul berurutan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Mungkin penjelasan saya untuk animasi ini sampai di sini ya. Saya akan untuk yang terakhir saya akan berikan contoh-contoh dari animasi yang sudah pernah dibuat ya. Jadi saya pernah buat dan juga waktu saya mengajar juga di kelas ya. Semoga animasinya juga bisa dilihat jelas ya. Sebentar Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan contoh-contoh dari animasi yang sudah pernah dibuat. Oke. Ini animasi ini dibuat untuk game yang sederhana ya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin bisa kreativitas Bapak Ibu bisa gunakan ya. Saya akan tunjukkan di sini gamenya.
Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi game sederhana ini dibuat dari animasi-animasi yang dibuat itu ya. Jadi ceritanya di sini kalau keluar dari kotak dia akan mati ya atau kalah ya. Kita coba lagi ini. Tapi kalau seumpama dia lolos ya sampai finish. Oke, doakan saya berhasil ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya berhasil ya, menang ya. Atau bisa juga, saya akan tunjukkan contoh yang lain, nanti kalau semua sudah mahir membuatnya, bisa seperti ini Bapak Ibu. Sebentar, sorry saya kalah nih. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti gambarnya pun, di bawah kalau Bapak Ibu lihat, itu ada level, jadi levelnya itu, dan time limit, jadi di mana di level 1 time limitnya sudah ditentukan, kalau melebihi itu akan kalah, gitu ya. Kemudian ini sampai N, nah, dan berikutnya, dan seterusnya. Ya. Ini saya akan coba dulu, tunjukkan. Salah kan. Oke, contoh yang lain, Bapak Ibu bisa juga gunakan untuk seperti ini, main game yang lain. Ya. Nah, ini contoh dari animasi yang dibuat, ada percikan dari airnya ya. Ini kalau sudah bisa keluar, atau bisa juga ini mungkin lebih menarik ya, tebak dadu ya. Kita coba level 1. Nah, ini loadingnya pun bisa dibuat seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti di akhir Pak Teddy juga akan bantu untuk memberikan contoh-contoh ya, kalau nggak salah yang ini ya, level 2. Nah, seperti itu dan seterusnya. Oke, saya akan tunjukkan game satu lagi. Nah, ini bukan game Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya seperti MP3 player, di mana dia akan berjalan otomatis. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, dia berjalan otomatis, sebenarnya ini hanya sebuah objek yang berjalan. Nah, kemudian diatur dengan menggunakan yang itu, start on click, kemudian with previous dan after previous. Ya. Suaranya muncul nggak ini? Belum, Pak. Suaranya belum ada. Belum ada ya? Oh, sorry, sebentar. Ada, oke. Nah, udah, Pak. Nah, ini sebenarnya seperti MP3 player ya, jadi dibuat audio text, nilai 2, segala macam ya. Ini semuanya dibuat after previous, kemudian with previous, dan seterusnya, dan ini menggunakan transisi dan animasi yang ada. Oke Bapak Ibu, mungkin dari saya itu. Nanti untuk yang berikutnya bisa dilanjutkan contoh-contohnya oleh Pak Teddy Markus. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengar. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi penjelasan Pak Daniel itu menyambung yang kemarin ya, mengenai slide presentasi sama Pak Miki ya. Nah, tadi bagaimana slide presentasi itu ditambahkan animasi-animasi ataupun transisi yang lebih menarik ya, supaya pembelajaran kita nggak bosan gitu kan ya. Kalau siswa tampilnya biasa-biasa aja, siswa kadang-kadang jadi bosan gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa menambahkan animasi-animasi tadi ya. Nah, saya akan lanjut Bapak Ibu, bagaimana animasi itu kita kemas menjadi interaktif ya. Jadi kita bisa memberikan presentasi yang lebih interaktif. Saya akan show screen dulu ya Bapak Ibu. Nah, materi-materi yang ini Bapak Ibu nanti bisa download di it.maranatha.edu/berita ya. Nanti saya tunjukkan di bagian terakhir ya Bapak Ibu. Saya share screen dulu. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Nah, di dalam PowerPoint tentu Bapak Ibu biasanya Bapak Ibu guru sudah biasa menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint
yang biasa kita gunakan sebagai presentasi atau bahan pengajaran kita di sekolah. Nah, sebetulnya bukan hanya pakai PowerPoint, bisa juga nanti di pertemuan selanjutnya nanti digamifikasi besok deh ya. Besok saya akan jelaskan bagaimana kita menggunakan Google Slide, ya, Google Slide, Google Doc dan sepertinya itu ya, sejenisnya. Nah, saya sekarang gunakan PowerPoint, saya gunakan PowerPoint yang 2019, emang yang lebih baru ya. Tapi sebetulnya bisa digunakan versi sebelumnya juga, versi 2007 atau versi 2010 juga bisa digunakan ya. Jadi ini animasi-animasi yang standar. Nah, ini mungkin semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu ya dalam memberikan interaksi di dalam materi pembelajarannya ya. Materi pembelajarannya itu bisa bentuknya lebih interaktif ya. Nah, hari ini kita akan lihat mengenai interactive animation ya. Tadi Pak Daniel sudah menjelaskan mengenai jenis animasinya. Ada animasi terhadap slide ya, atau sebut dengan transition. Satu lagi adalah animasi terhadap objeknya ya. Apakah objeknya itu berupa teks, berupa gambar dan segala macamnya itu kita bisa variasikan ya. Tadi ada 4 jenis animasinya. Cara masuknya gitu kan, jadi objek itu bagaimana masuk ke dalam slide gitu kan ya. Nah, kalau sudah ada di dalam slide bisa kita pakai emphasis gitu kan, penekanan ya, mungkin kasih blink atau rubah warna atau rubah bentuk dan segala macam gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah ada di slide, kita ingin buang di dalam slide itu, kita gunakan bisa pakai animasi exit ya, animasi exit ya. Jadi nanti dia akan meninggalkan slide itu ya. Satu lagi adalah motion pad. Kalau motion pad, objeknya nanti bergerak sesuai dengan jalur yang ada, ya, yang kita tentukan. Nah, dari 4 animasi itu yang saya akan nanti gabungkan di dalam interaksi, ya, di dalam interaksi ini, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan tekniknya untuk animasi interaktif ini. Kita gunakan hyperlink. Hyperlink Bapak Ibu pasti udah tahu lah ya, kalau kita buka Google gitu kan, buka web ya, kalau kita ngeklik sebuah gambar atau sebuah teks, dia akan loncat ke halaman berikutnya atau ke halaman yang lain atau mungkin di halaman yang sama juga gitu kan ya. Nah, prinsip ini bisa digunakan juga di dalam animasi ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana penerapannya ya di dalam sebuah media pembelajaran ya buat Bapak Ibu ya. Hyperlink ini paling gampang sebetulnya. Jadi tinggal pilih objeknya, kita mau loncat ke halaman berapa. Ya. Nah, bisa juga dia loncat keluar memanggil sebuah program, bisa. Atau misalnya dia loncat memanggil sebuah video. Atau loncat dia manggil langsung ke YouTube, link YouTube. Nah, ini hyperlink. Hyperlink ini sangat mudah sekali digunakan ya. Tinggal pilih objeknya, klik kanan, nanti kita hyperlink mau kemana gitu kan ya. Nah, yang jarang digunakan adalah sebetulnya trigger. Ya, trigger ini jarang digunakan. Padahal ini sebetulnya untuk interaksi ini sangat menolong sekali. Penggunaannya mudah sekali ya. Jadi kalau kita punya animasi misalnya muncul, kemudian dia gerak gitu kan ya. Nah, animasi itu kalau biasa dia akan berurutan ya, akan berurutan satu persatu. Nah, tetapi berbeda dengan trigger. Jadi kalau trigger itu animasi itu akan jalan kalau kita mengklik sesuatu. Ya, mengklik sesuatu. Contoh ya, saya ini punya objek nih, ya, punya objek mata ini ya. Ini saya menggunakan trigger. Ya. Menggunakan trigger. Jadi kalau saya next slide aja, animasinya nggak muncul. Ya, saya akan balik lagi ke yang tadi ya. Nah, kalau saya klik ini, Bapak Ibu saya klik, animasinya nanti kita muncul. Nah, itu. Saya munculkan dulu ya. Oke. Saya ulangi lagi, kalau saya klik, ini interaksi. Saya klik, muncul. Saya klik lagi ya, dia hilang. Klik lagi dia muncul. Klik lagi hilang. Nah, itu adalah interaktif ya. Jadi kita bisa membuat animasi itu kita atur.
atur terhadap sebuah objek. Kapan dia muncul, kapan dia hilang, atau kapan dia bergerak gitu kan ya. Ini adalah penggunaan trigger. Nah, saya akan menjelaskan nanti fokus ke trigger. Kalau hyperlink ini mungkin sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Bapak Ibu bisa belajarnya cepat. Nah, trigger ini ya, trigger. Contoh lagi ya. Nah, saya akan tunjukkan lagi yang berikutnya ya. Oke, saya next slide-nya ya. Nah, ini contoh animasi biasa ya, yang tadi Pak Daniel berikan ya. Ini saya tanpa menggunakan trigger. Jadi dia hanya muncul seperti itu berurutan. Ya, berurutan munculnya ya. Itu animasi biasa. Nah, sekarang bagaimana animasi kalau kita mau buat lebih interaktif? Ya, lebih interaktif. Ini menolong Bapak Ibu jadi ketika membagikan slide kepada siswa itu bisa menambahkan interaksi-interaksi seperti ini. Jadi lebih menarik. Jadi nggak selalu berurutan, tetapi tergantung reaksi daripada penggunanya. Jadi kalau pengguna misalnya mengklik sesuatu, dia akan melakukan atau muncul animasi tertentu ya. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi trigger animation ini sebetulnya di PowerPoint itu disediakan bisa untuk memulai sebuah audio ya, bisa untuk play video juga ya, atau dia menjalankan animasi-animasi yang sudah kita buat ya, animasi-animasi yang kita sudah buat kita bisa gunakan ya, bisa kita atur di dalam slide ini ya. Oke, saya akan tunjukkan Bapak Ibu berikutnya ya. Nah, ini gambar yang saya ambil ya, ambil dari internet Bapak Ibu. Saya ambil ininya, gambarnya. Nah, di sini ada sebuah gambar bagaimana kita bekerja ya, bekerja dengan sehat gitu kan ya. Nah, sini ada petunjuknya di bagian bawah. Klik the point ini ya for more information ya. Jadi kalau kita ngeklik titik-titik yang ini, saya pasang beberapa aja ya, nggak semua saya pasang. Nih yang warna merah ini saya pasang ya. Nah, contoh aja misalnya, saya mau mengklik yang ini ya, suhu nih ya. Nah, klik suhu. Ini kalau animasinya biasa dia nggak akan jalan kalau kita tidak mengklik ya. Tapi kalau kita klik ini dia muncul. Nah, gitu. Suhu 21 sampai 25 derajat ya. Idealnya itu 20 derajat Celcius misalnya ya. Nah, kalau kita klik lagi yang ininya dia hilang. Nah, itu interaktif ya. Animasinya sama seperti tadi yang Pak Daniel buatkan, berikan contoh. Kita membuat animasinya seperti itu ya, buat urutannya. Jadi kita buat skenarionya dulu, skenarionya muncul, kemudian hilang gitu. Nah, tinggal kita atur. Jadi kalau kita lihat, ini saya ngeklik ini lagi ya, muncul lagi ya. Nah, itu muncul aja. Pokoknya kalau ini diklik, dia muncul ya, skenarionya gitu. Jadi kalau ininya saya klik, dia hilang ya. Contoh lagi ya, saya ada jendela nih, jendela ya, saya klik. Nah, gini. Biarkan udara segar masuk melalui jendela dan cahaya matahari masuk ya. Kalau saya klik, dia hilang. Nah, kalau saya ngeklik yang ini kalau nggak diklik biar aja tuh. Ini muncul juga tuh. Ya. Jadi beberapa kita bisa tambahkan animasi ya. Saya misalnya yang di ini juga, saya klik juga. Nah, muncul ya. Badan menyandar tegak ya. Nah, ini ada pohon ya. Saya klik juga. Nah, tumbuhan mengurangi radiasi komputer gitu kan ya. Nah, kalau saya mau acak, saya mau close yang ini bisa. Tuh. Kalau interaksi kan kayak gitu. Tuh, kita mau klik yang mana dulu boleh gitu kan ya. Gitu klik ini muncul, klik ini muncul ya. Klik ini muncul ya. Oke. Nah, saya coba yang ini. Nah, ini saya gunakan hyperlink. Kalau yang ini saya gunakan trigger ya. Nah, nanti cara membuatnya saya tunjukkan di bagian terakhir ya, Bapak Ibu ya. Ini contoh penggunaan trigger ya. Nah, ini kalau ini saya gunakan hyperlink ya. Dia akan loncat ke slide berikutnya. Tapi seolah-olah kayak trigger nih. Nah, gitu. Ya. Nih home walking and staying healthy. Ya. Nah, ini juga sama. Ini saya belum pasang ya, belum pasang. Nanti kita nyoba pasang ya ininya ya. Nah, ini animasi klip-klip gitu ya. Gambar ini saya ambil dari internet ya. Ada animasinya juga. Nah, cuman
mereka buatnya bukan pakai PowerPoint. Nah, saya coba buat pakai PowerPoint ya. Nah, ini saya kalau back lagi, dia balik lagi kembali ke sini ya. Oke, saya akan tunjukkan. Ini ada sebuah animasi. Saya gabung ya. Animasi ini dengan video, gitu kan ya. Nah, contoh ya, misalnya ini apa yang dipikirkan ibu ini atau putri ini, gitu ya. Nah, ya, dia lagi nonton apa sih? Oke, saya klik ya. Nah, apa yang dia tonton? Coba kita klik ya. Nah, ini saya gunakan hyperlink ya. Hyperlink dia akan loncat ke slide yang lain. Saya klik ya. Suaranya muncul, Bapak Ibu, terdengar? Terdengar, Pak. Oke, cukup jelas ya. Nah, Bapak Ibu, ini animasi. Nah, ini kalau ini animasinya saya nggak buat pakai PowerPoint. Ada animasi namanya video scribe. Bapak Ibu bisa download di internet, emang mesti bayar sebetulnya ya. Ini ada free-nya 1 minggu. Bapak Ibu bisa gunakan ini. Nanti kalau ada kesempatan, nanti coba ngadakan webinar lagi bagaimana menggunakan web scribe ini, kan ya. Nah, di sini kita punya objek-objek sebetulnya, simple aja. Nah, bagaimana bisa menulisnya? Ya itu si programnya nanti otomatis ya. Ya. Bisa menulis, bisa juga menggerakkan objeknya di dalam sana, gitu kan ya. Oke. Nah, ini kita gabung ya, gabung bagaimana presentasi kita digabung dengan video, ya. Mungkin caranya biasa aja lah ya. Nah, itu gunakan hyperlink ya. Saya gunakan video scribe ya, Bapak Ibu bisa cari di YouTube ya. Ada yang menyediakan gratisan juga ya. Atau ketik aja video scribe aja. Oke. Itu contoh menggambar ya, dia mengatur ya. Nah, ini contoh kita gunakan itu ya. Oke, saya akan lanjut Bapak Ibu. Nah, tadi skenarionya seperti apa? Ketika kita membuat slide tadi, ya, membuat sebuah slide, ada interaksinya, ya. Nah, skenarionya sebetulnya mudah. Kalau saya mengklik ini, ya, mengklik yang tombol ini, ya, dia akan memunculkan sebuah text box. Misalnya tadi di jendela tadi, ya, saya ada klik jendela, munculkan text box. Biar udara segar masuk melalui jendela dan cahaya matahari masuk. Ya. Ini skenarionya, ya. Jadi kita membuat tadi skenarionya adalah entrance, masuk. Kemudian setelah masuk ada di dalam slide ya. Nanti di sini ada tombol yang ini, kali ini, silang ini. Nah, kita buat juga animasi, ya. Text box yang tadi yang kita buat ini, ya, kalau kita klik ini, dia akan hilang. Skenario cuma gitu, jadi simple. Jadi saya membuat masuk, animasi masuk, terhadap text box biarkan udara itu. Satu lagi saya membuat animasi hilang, atau exit, ya, untuk text box itu. Nah, sekarang bagaimana cara menggabungkannya, ya, cara menggabungkannya ke dalam itu. Nah, sebelumnya saya nanti mau tunjukkan dulu, ya, tunjukkan dulu beberapa model yang lain lagi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa berkreasi ya. Ini saya contoh-contoh aja. Ya. Nah, ini skenario lengkapnya ya. Nanti saya lewat aja. Nah, contoh lagi ya. Saya ambil ini ada kebun binatang ya, bukan yang di Lembang Bapak Ibu ya. Di Lembang ada yang baru nih kebun binatangnya. Ini di luar negeri. Saya ambil gambar ya. Nah, di sini ada monkey ya. Ada elephant ya, ada anak gitu ya. Nah, ini saya sudah pasang nih, pasang sebuah objek lingkaran gitu kan ya. Jadi lingkaran ini kalau saya klik nih ya, nanti dia muncul animasi
Nah, hai, namaku Momon. Salam kenal semuanya. Ya, ini Momon ya. Jadi kalau saya klik lagi si Momonnya ini hilang. Ya. Nah, sini ada penjaga tiket ya. Nah, klik ya. Ayo beli tiket di sini, diskon 50% ya. Nah, sini kalau saya klik ini lagi boleh. Nah, muncul gitu kan ya. Nanti kalau diklik ini lagi hilang ya. Ini ada anak kecil. Ya. Ayo kita main ke Frozen ya. Nah, ini ada gajah ya. Ini yang saya sudah pasang-pasang gitu ya. Bagaimana nanti membuatnya nanti saya tunjukkan ya. Nah, ayo naik ke punggung. Gaga akan membawa keliling ya. Nah, kalau kita klik yang mana aja, dia hilang tuh ya, hilang. Tapi kalau kita klik lagi dia muncul ya. Jadi animasinya cuma dua. Munculkan dan hilangkan. Munculkan dan hilangkan. Itu paling simple ya, paling simple ya. Nah, kita klik lagi. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya ya. Ini contoh kalau misalnya di dalam sekolah gitu kan ya. Ini saya ambil juga dari internet. Ini ada rumus-rumus matematika ya. Yang sudah saya pasang ininya ada di sini ya. Kalau saya klik ini ya, gambar square-nya saya klik ya. Nah, yang udah saya pasang square sama ini triangle-nya ya. Saya pasang. Saya membuat sebuah kotak ini, sebuah kotak mirip aja seperti ini, square-nya ya. Kalau saya klik, dia muncul gini. Jika S10, S sama dengan 10, berapa nilai P? P-nya kan ini ya. P-nya adalah 4S, 4 kali S. Berapa A-nya? A-nya adalah S kuadrat gitu kan ya. Gitu. Berapa? Jadi kalau 4 kali 10 ini 40, A-nya 10 kuadrat 100. Nah, kalau saya klik lagi, muncul nanti jawabannya. Nah, gitu. Ya. Jadi itu muncul, hilang, ya. Ya, klik lagi ini jawabannya ada, ya. Begitu juga sama, yang segitiga juga sama, gitu kan ya. Nah, sebetulnya kita tinggal buat aja yang satu, nanti tinggal diubah-ubah kontennya, ya. Itu contoh Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan demokan cara membuatnya, ya. Saya close dulu ini. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang belum jelas, boleh bertanya, ya. Oke. Nah, saya akan buat misalnya yang di sini aja ya, yang belum ada. Ya, yang belum ada nih, ya belum ada. Nah, saya misalnya mau nambahkan hyperlink dulu yang paling mudah ya, hyperlink ya. Nah, ini saya buat sebuah titik, sebetulnya tinggal insert aja, insert shape, pakai ini, pakai lingkaran, nanti tinggal diberi warna merah ya. Ini saya udah buat ya. Nih, kalau hyperlink tinggal gini aja, Bapak Ibu klik kanan. Kalau yang ini ya, di sini kan ada dua nih. Ini adalah loncat. Ya, loncat ke situnya, saya klik. Nah, ini ada hyperlinknya, edit linknya ya. Kalau belum pertama kali buat, kita tinggal link. Ini saya gunakan yang hyperlink. Nah, dia loncat kemana nih? Ya, ini adalah slide 7 ya. Jadi ini dia sebelumnya loncat ke sini, ke slide 7 gitu ya. Jadi kalau kita klik back ini, dia balik lagi sini. Hyperlink ini simpel sekali ya. Jadi kalau kita mau klik, dia loncat kemana gitu kan, halaman berapa gitu kan ya, gitu. Itu hyperlink. Di sini juga saya pasang di halaman 7 ini sebetulnya ada navigating your home ya. Dia loncat ke slide ke-8 ya. Saya cek ya, klik kanan. Nah, ini hyperlinknya ya, edit hyperlinknya. Sebenarnya kalau buat nanti tinggal create hyperlink ya. Ini karena saya sudah buat. Nah, ini dia loncat ke slide 8 misalnya ya, gitu. Ya. Jadi kalau saya show di sini, ya, saya show. Nah, ini kalau kita klik, dia loncat ke sini. Kalau saya klik lagi, dia loncat ke sana. Ya, itu hyperlink. Ya, paling mudah sekali hyperlink, tinggal mau link kemana gitu kan ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana misalnya membuat yang jendela ini. Ya, kalau saya klik jendela ini muncul. Ya, kalau saya klik yang ini, dia hilang, gitu ya, hilang. Prinsipnya sepertinya simple, munculkan. Jadi kalau diklik sesuatu dia muncul, klik sesuatu hilang, ya.
Oke, saya akan demokan Bapak Ibu cara membuatnya ya. Saya buat yang kosong aja di sini ya, buat yang kosong. Nah, saya akan membuat yang ini ya, misalnya klik ini ya. Oke, saya copy dulu, saya buat lingkarannya. Nanti kalau terlalu cepat, Bapak Ibu bisa bilang ya, saya buat dulu lingkarannya. Nah, lingkaran seperti ini ya. Nanti tinggal diberi warna aja. Ya, beri warna. Warna tinggal milih aja, di sini ada warnanya mau apa gitu ya. Warna merah atau apa, terserah lah ini ya. Nah, klik ya. Nah, ini saya tinggal geser dikit aja, dirapikan. Ya. Nah, ini udah ya. Nah, sekarang saya tinggal membuat text box-nya. Ya, text box-nya. Kita boleh pakai ini aja. Insertnya, insert picture, shape. Enaknya sih pakai call out ya, boleh pakai call out bebas ya, mau pakai yang mana aja, mau kotak biasa juga boleh gitu kan ya, terserah ya. Ini saya sampel aja ya, sampel. Bapak Ibu mau pakai kotak rectangle juga bisa gitu kan ya. Atau mau ada call out, bentar ya, saya pakai call out ya. Call out ini bagus sebetulnya ya, jadi kelihatan ini. Ya, nah, ada segitiganya di sini gitu kan ya. Nah, boleh gitu kan ya. Nah, seperti ini gitu kan. Nah, kita mau memberikan teksnya apa gitu. Ya. Ini teksnya dia mau say hello misalnya ya. Saya tinggal edit teksnya aja. Hai. Ya. Salam kenal. Bapak Ibu, ya. Nah, misalnya dia gitu seperti itu ya. Kita atur nih, aturnya, fontnya Bapak Ibu tinggal ngatur aja ya. Nah, ini kita akan membuat animasinya, kan tadi ada dua. Animasinya adalah muncul dan animasinya hilang. Ya. Tapi nanti dikontrol lewat sini gitu kan ya, lewat tombol ini dan oleh objeknya ini ya. Oke, kita akan buat sekarang muncul dulu ya, masuk ke animation pen-nya kita munculkan. Saya perkecil supaya terlihat lebih besar. Animation pen-nya muncul ya. Oke, kita akan buat animasi muncul ya, add animation ya. Ada 4 jenis animasi kan, entrance, emphasis, exit sama motion pad. Nah, kita pakai yang ini. Mau fly in boleh, bebas Bapak Ibu ya. Ininya saya paling gampang aja appear gitu kan ya, dia muncul. Nah, jadi slide ini nanti animasi ini muncul. Ya, ini saya sudah munculkan ya. Nah, animasi ini satu saya buat lagi yang hilang ya, yang hilang. Animation pen, add animation. Saya buat yang hilang. Hilang berarti kita pakai exit ya. Oke, kita pilih exitnya. Exitnya boleh yang mana, misalnya kita pakai zoom juga boleh ya. Nah, gitu. Oh, sorry, maaf, ini bukan exit, saya salah pilih. Saya klik dulu, pakai add animation, more exit. Ya, ini more exit effect ya. Nah, kita mau hilangkan, misalnya hilangkannya pakai zoom gitu kan ya, gitu, hilang ya. Nah, saya jadi punya 2 animasi ya. Kalau yang gambar hijau ini entrance masuk ya. Kalau kita lupa nih tinggal disorot aja, nanti dia muncul entrance ya. Kalau kita sorot lagi dia hilang. Ya. Nah, kalau saya show ini Bapak Ibu ya, kalau show. Nah, ini kalau saya ngeklik di mana aja gitu. Itu muncul ya. Padahal kita nggak mau seperti itu. Ya. Kita mau atur animasinya adalah ketika kita klik ini, bukan klik di mana saja. Ya, ketika kita klik titik ini, baru animasinya muncul. Ya, nah berarti kita harus membuat trigger. Ya, nah, cara buat triggernya gini, langkah-langkahnya nanti ada di dalam slide Bapak Ibu ya. Saya akan tunjukkan aja. Nah ini misalnya yang masuk dulu. Nah Bapak Ibu masuk ke sini. Ini kalau yang versi 2019, versi yang sebelumnya juga sebenarnya mirip ya. Tinggal masuk ke menunya aja. Ya, kalau enggak diklik kanan gitu ya boleh, diklik kanan, nanti pilih ya, klik kanan, pilih ada effect option, pakai yang ini, timing aja ya, di bagian timingnya.
Nah, di bagian timing ada namanya trigger. Nah, emang trigger ini jarang dipakai, tetapi sebetulnya sangat powerful kalau kita membuat interaksi ya, interactive animation ya. Nah, kita klik, animasi muncul ini yang kita buat, ini animasi muncul ya, entrance ini mau diaktifkan lewat tombol apa atau lewat objek apa. Kita tinggal milih di sini. Nah, kita pilih yang ini. Nah, objeknya ada apa aja? Nah, tadi saya pakai objek yang keempat deh kalau salah ya. Yang 4. Yang terakhir saya buat ya, 4 ya. 4 itu yang ini ya. Oke, kita oke. Oke, 4 ya. Nah, nanti muncul di sini trigger dari oval. Jadi kalau kita klik oval ini, oval 4 ini, maka animasinya muncul. Nah, sekarang yang hilangnya. Nah, kita ini yang hilang ya. Nah, hilang mau gimana? Apakah kita mau klik ini nanti dia langsung hilang atau objeknya sendiri? Ya. Objek sendiri yang akan hilangnya, dirinya sendiri. Jadi kalau klik ini diklik, dia hilang. Nah, saya akan gunakan klik di sini ya. Boleh ini kita tambahkan misalnya tadi saya ada insert ini, insert kali ya misalnya ya. Kalau mau ada tanda kalinya, bentar, tombol kali ini ya di sini gitu kan, boleh lah kali kecil gitu kan ya gitu ya, kali ya, sebetulnya kita ngeklik ini kali ya, kali ini ya. Nah, kita klik sini sama masuk ke timing ya. Nah, ke trigger lagi. Nah, trigger ini animasi hilang ini akan diaktifkan oleh apa? Flowchart. Ya, yang ini nih ya, ini yang namanya flowchart ini ya. Oke. Kita oke ya. Sekarang kita tes. Ya, kita tes. Oh, harusnya ininya ikut hilang juga. Ikut hilang. Sebentar. Ya udahlah nggak apa-apa. Nanti ada yang ada bug sedikit ya. Harusnya ini nanti digabung. Ya. Ini saya gabung, ini ikut hilang juga. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya jalankan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya show. Nah, jadi kalau kita klik ini, nah dia muncul. Appear gitu. Kalau kita klik ini, ya klik ini dia hilang. Ya. Nah gitu. Jadi simpel sekali sebetulnya. Ya. Nah nanti kalau sudah buat, tinggal kita copy gitu kan ya, di copy ya. Nah, ini contoh lagi ya, ini kan ada yang tadi itu ya, sama ya prinsipnya gitu. Gitu. Oke. Sampai di sini saya lanjut dulu ya, ada sedikit lagi. Ini. Nah, ini skenarionya ada ya. Jadi skenarionya kita munculkan, kalau itu diklik, nanti kalau klik text box-nya itu yang akan hilang gitu kan ya. Ini sudah ya. Ini langkah-langkahnya ada Bapak Ibu. Nanti slide-nya boleh Bapak Ibu ambil ya. Saya bagikan nanti di it.merata.edu. Nah, ini langkah-langkahnya tadi yang saya sudah demokan. Oke. Nah, ini contoh animasi aja Bapak Ibu ya. Contoh sebelum sebagai penutup nanti kita masuk ke tanya jawab ya. Jadi kita bisa membuat animasi-animasi seperti ini dari 4 tadi ya, bagaimana cara masuk, dia bagaimana cara emphasis, penekanan, atau cara bergerak ya. Jadi nanti ada bisa objek-objeknya bergerak dari luar slide bisa gitu kan ya. Ini contoh-contoh animasi ya. Ya. Nah, di internet Bapak Ibu banyak sumber-sumber yang kita bisa gunakan ya. Salah satunya PPT Mon ya, pptmon.com ya. Di situ bisa belajar juga bagaimana kita membuat interaksi ya. Kemudian ada juga di YouTube juga Bapak Ibu bisa cek ya. Oke, dari saya sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Pak Daniel dan Pak Teddy atas pemaparan tentang materi interaktif animation ya. Oke, nah buat Bapak Ibu semuanya, apakah di sini ada yang mau bertanya? Karena kebetulan di sini belum ada yang bertanya ya.
Nah, di sini kita kasih kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bertanya jika masih ada yang membingungkan atau masih ada yang mungkin kurang jelas tadi pemaparannya, Bapak Ibu silakan untuk bertanya nih. Gitu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan kali apa ya, saya juga mungkin mau bertanya juga, Pak. Nah, kemarin kan saya sempat ikut nih Pak webinar tentang yang presentasi yang efektif. Nah, kebetulan kan kalau misalnya dari beliau mengatakan kalau animasi atau misalnya eh, transisi itu tidak terlalu diperlukan. Nah, tapi menurut Bapak sendiri mungkin dari Pak Daniel atau dari Pak Teddy, seberapa penting sih Pak penggunaan transisi terus animasi itu terutama khusus buat pembelajaran nanti ke depan, karena kan kita sudah mulai pembelajaran jarak jauh nih dan nggak tahu sampai kapan. Nah, mungkin boleh Pak dijelaskan. Oke, mau Pak Daniel dulu, silakan Pak Daniel. Oke, Pak. Iya. Menurut Pak Miki ya, Nicholas Iya. ya. Oke. Sebenarnya tergantung kalau menurut saya ya, karena saya pribadi juga sebenarnya tidak memberikan terlalu banyak transisi ya, karena malah justru nanti transisi yang berlebih itu membuat bosan ya mungkin. Tapi ada kalanya juga transisi itu diberikan juga supaya lebih menarik. Jadi maksud saya gini, tergantung audiensnya ya. Kalau seumpama audiensnya adalah anak-anak, kalau menurut saya sih perlu banyak transisi yang lucu-lucu ya, dan itu bisa digunakan. Tapi kalau semua sudah di SD, SMP gitu, memang sudah mulai berkurang. Bahkan di kuliahan pun hampir tidak, saya pun tidak menggunakan transisi berlebih, bahkan tidak ada gitu. Jadi kita lihat audiensnya. Kalau menurut saya transisi yang digunakan berulang-ulang itu biasanya digunakan untuk supaya lebih menarik seperti itu. Oke, Pak. Mungkin Pak Teddy ada Dari tambahan, Pak? saya, betul ya. Jadi nggak mesti semua ada transisi, nggak mesti semua ada animasi ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung nanti kreativitas Bapak Ibu dalam memberikan materi ya. Seringkali ada materi-materi yang katakanlah butuh animasi ya, butuh transisi ya. Itu akan lebih menarik ya. Emang effortnya lebih banyak ya ketika kita nambahkan transisi, nambahkan animasi ya, apalagi interaktif seperti itu gitu kan ya, membutuhkan effort yang lebih lagi gitu kan ya. Jadi sebenarnya nanti kembali ke kasusnya. Kadang-kadang kita butuh ya seperti itu, tapi jangan, kalau yang nggak perlu ya sebaiknya jangan juga gitu kan ya. Ada betulnya sih, nggak perlu semuanya perlu ada transisi atau animasi ya. Nah, kita jelaskan hari ini mengenai interactive animation ya, bagaimana Bapak Ibu nanti punya karya gitu kan ya, bisa menerapkan animasi ini gitu ya. Oke, dari saya mungkin cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin berarti sebenarnya kita tinggal melihat audiens yang kita hadapin ya Pak ya untuk memakai animasi maupun transisi, Ya, betul. supaya jadinya kita juga enak gitu. Karena kan mungkin kalau slide presentasinya kurang menarik gitu, padahal yang kita tuju anak SD atau mungkin anak TK juga yang sudah mulai kita harus pakai PPT, juga perlu banyak transisi yang lucu-lucu supaya anak juga nggak bosan ya Pak ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan supaya mungkin nanti Bapak Ibu semakin jelas juga cara menyematkan transisinya mungkin, atau ada ya tadi yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan di kolom chat Bapak Ibu. Nah, Dan Nicholas sambil nunggu ya. boleh Bapak Pak. Ibu, saya ini tunjukkan, ini ada buku. Oh, saya ini backgroundnya harus diganti deh itunya ya. Ini ada buku mengenai anak-anak ya, mengenai animal. Videonya saya harus balik dulu deh kayaknya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan Pak? Ya, udah kelihatan ya? Sudah. Kelihatan.
perlu di mirror juga ya ini. Nah, supaya kelihatannya gini. Oke. Nah, ini buku anak-anak Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau beli ini mahal sebetulnya ya. Jadi kalau isinya contohnya seperti ini ya. Ini misalnya mengenai peternakan gitu kan ya, mengenai peternakan ya. Jadi kalau saya buka ini ya, ini saya buka, ini ada buka. Tuh. Ada penjelasan ini mengenai bebek ya. Mengenai bebek tuh. Mengenai bebek ya. Nah, dengan PowerPoint kita bisa membuat seperti ini gitu. Ya. Ini buku ini ya. Nah, ini bebek ya. Nanti kalau kita klik, jadi nanti kalau kita klik bebeknya, dia muncul. Ini contoh ya, kalau misalnya buat anak-anak ya, Bapak Ibu, kalau untuk yang SMA mungkin modelnya beda lagi ya. Nah, ini contoh juga. Ini ada gambar dan key ya, keledai. Nah, kita klik, nah, gitu. Dan kita bisa membuat seperti ini juga. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh-contoh gitu kan. Jadi kita lihat beberapa yang bentuknya buku seperti ini kita bisa pindahkan ke dalam PowerPoint ya, ke dalam PowerPoint ya. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Saya lihat, wah ini bisa dibuat nih pakai PowerPoint gitu kan ya. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Ada souvenir. Iya, ada souvenir Pak Kalau untuk penanya. dari ini Oke, Bapak Ibu masih ada ada souvenir buat kesempatan ya. Ada Bapak souvenir buat Bapak Ibu semuanya untuk yang bertanya. Gitu, kita berikan untuk 3 penanya. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang bisa, yang mengajukan pertanyaan boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya. Oke, Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jangan malu-malu ya Bapak Ibu untuk bertanya. Sepertinya Pak Teddy jaringannya kurang bagus ini ya, putus-putus. Oh ya Bapak Ibu, jadi tadi saya minta maaf kalau ternyata memang tadi banyak sekali animasi yang karena jaringan ini jadi tidak muncul ya. Jadi sebenarnya saya tadi sudah tunjukkan satu-satu contoh supaya Bapak Ibu bisa lihat animasinya seperti apa, terus kemudian kalau dibuat tambah ini seperti apa itu, tapi ternyata tadi sempat tidak jalan ya. Jadi kami minta maaf untuk kejadian ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami membuka kesempatan. Karena ada souvenir juga mungkin untuk Bapak Ibu yang nanti akan bertanya, kita buka untuk 3 pertanyaan. Jika dari Bapak Ibu semuanya masih ada yang ingin ditanyakan ataupun kurang jelas juga. Jadi supaya mungkin ini bisa jadi persiapan buat Bapak Ibu semuanya untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh ya, yang pastinya Bapak Ibu semuanya wajib atau bahkan menggunakan PowerPoint juga untuk mengajar nanti. besok daripada Pak Joni ya, Pak Joni harusnya bersama saya, tapi kayaknya saya nanti lihat apakah memungkinkan nggak, karena ada 2 webinar ya. Besok mengenai gamifikasi ya. Nah, bagaimana kita menyisipkan pembelajaran atau permainan-permainan di dalam pembelajaran kita, ya. Jadi supaya nggak monoton, Bapak Ibu ya. Nah, pembelajaran itu bisa masuk di dalam permainan-permainan itu bisa masuk di dalam pembelajaran ya. Nanti ada beberapa tools yang gratis yang Bapak Ibu bisa gunakan ya. Nah, kita nanti bahas besok ya di gamifikasi ya. Baik Pak. Ya. Ini ada pertanyaan Pak dari SMP Yahya. Jadi tadi kan mungkin pada saat Pak Daniel memaparkan materi itu ada demo maze.
di mana saat kursor keluar jalur akan men-trigger slide berikutnya. Bagaimana membuatnya, Pak? Oke, sebentar ya, saya akan tunjukkan. Ya, Bapak Ibu sambil nunggu Pak Daniel show ya. Jadi di dalam PowerPoint itu selain tadi interaktif, kita bisa membuat game-game sederhana ya. Nanti Pak Daniel bisa tunjukkan gamenya. Dan saya juga punya game ya, sederhana bagaimana membuatnya. Kira-kira membuat 5 menit, 10 menit udah selesai sebetulnya ya. Oke, yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan dari SMPK Yahya. Oke. Jadi sebenarnya ini ada gabungan antara trigger ya dan hyperlink ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, yang trigger itu pada saat pencet play kemudian dia akan masuk ke sini ya. Nah, di sini itu digunakan hyperlink ya. Jadi hyperlinknya kalau semua keluar dari sini ya, logikanya adalah keluar dari sini, dia akan masuk ke kalah ya. Tapi pada saat masih stay di dalam ini ya, jadi masih stay di dalam garis ini, dia akan terus dan tidak akan dinyatakan kalah seperti itu. Jadi simbolnya seperti itu. Nah, untuk yang mase ini memang ini sudah ibaratnya sudah advance ya. Jadi sudah dibuat sampai time-nya segala macam itu sudah menggunakan trigger dan hyperlink dan lain-lain ya. Tapi intinya game sederhananya dimulai dari sini ya. Jadi kita bisa gunakan hyperlink ya. Seperti itu mungkin bisa sudah menjawab. Mungkin saya bisa nambahkan ya Pak Daniel ya. 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 Bapak Ibu di sini itu sebetulnya ada background ya. Di bagian putih itu sebetulnya adalah kotak. Ya. Kotak yang putih ini, yang di luar ini, yang putih itu sebenarnya adalah kotak. Jadi kalau kita mouse kita kena ya, kena, jadi di hyperlink itu ada dua, ada namanya mouse click, ada mouse click, satu lagi adalah mouse over. Nah, yang itu mouse over. Nah, jadi kalau kursornya mengenai yang putih, putih ini sebenarnya background atau bisa shape gitu kan, mouse over dia akan loncat, ya, loncat ke mana gitu kan, ya, loncat ke Anda kalah gitu kan ya, gitu. Nah, kita bisa gunakan pakai mouse over, ya paling enak. Jadi kalau mouse click itu harus diklik ya. Kalau mouse over itu asal dia nunjuk objek ini, ya. Jadi nanti nunjuk objek putih ini, dia akan loncat ke Anda kalah, gitu, ya. Tapi kalau selama di sini, ya dia nggak apa-apa gitu kan. Selama di sini terus gitu kan ya, sampai nanti selesai, nunjuk ke sini, ada gambar orang itu, dia adalah nanti hyperlinknya ke Anda menang. Gitu ya. Nanti saya ada satu game juga yang kita bisa buat ya. Nanti saya tunjukkan saya kalau ada yang mau bertanya dulu. Mungkin dari saya gitu, dari Pak Daniel juga. Jadi ini ya, tadi yang jelas. Pak Teddy sudah jelaskan. Ya. Hyperlink ini kita bisa langsung klik dari objeknya ya. Di sini kita bisa klik yang action. Kemudian kalau sudah menang, dia masuk ke slide 3. Nah, di sini sebenarnya slide 3 itu memang yang sudah dibuat di sini yang menang ya. Nah, cuman kalau semua Bapak Ibu keluar di sini ya, objeknya yang background putih, dia akan ke slide 4. Jadi sederhana sekali ya, slide 4 itu yang kalah gitu. Jadi hyperlinknya seperti itu. Cuman tadi saya lupa menjelaskan bahwa untuk mengaktifkannya ada di sini ya. Jadi di mouse over, di mana pada saat dia keluar dari objek atau dalam hal ini adalah background putih, dia akan ke slide 4 seperti itu. Oke, itu mungkin ada lagi pertanyaan. Sudah, baik, terima kasih Pak. Mungkin belum ada pertanyaan lagi sih Pak. Gitu. Ya. Apakah mau? Oh, ini saya ada tunjukkan Pak. Ini ya. Ada yang bertanya? Ada Pak. Ya, okay. Ini dari Ibu Hana MG. Nah, apakah PowerPoint animation atau show yang dijelaskan tadi efektif untuk digunakan untuk pembuatan soal pilihan ganda atau latihan soal untuk siswa SMA supaya tidak menjenuhkan, Pak? Oke,
saya jawab ya ini ya. Nah, kalau untuk hanya sekedar bertanya tanpa ada scoring, boleh Bapak Ibu bisa gunakan PowerPoint ya. Nah, kalau nanti mau pakai scoring, sebaiknya jangan pakai PowerPoint karena PowerPoint bukannya nggak bisa, dia bisa, tetapi harus Bapak Ibu ngerti programmingnya. Nah, itu akan menyulitkan ya. Jadi saya nggak sarankan pakai PowerPoint untuk misalnya mengerjakan soal nanti dapat nilainya, kemudian ada skornya. Nah, besok nanti akan dibahas mengenai itu. Ya, bagaimana kita membuat soal-soal kuis nanti dia bisa acak soalnya, bisa acak jawabannya juga. Ya, nanti bersama Pak Joni akan dijelaskan ya. Ada satu toolsnya ya, misalnya kita bisa gunakan nanti Google Form, bisa gunakan Quizizz, bisa gunakan Kahoot dan banyak hal ya. Nanti besok dibahas detailnya bagaimana kita gamifikasi, salah satunya adalah permainan-permainan atau bentuk-bentuknya quiz ya. Nah, quiznya nanti banyak juga macamnya ya. Saya nggak jelasin dulu sekarang ya, besok yang jelasin ya, gitu. Pak Saya mau Joni ya. tambahkan ya Pak ya. Ya, Oke, sama-sama ya. untuk PowerPoint ini saya pribadi juga tidak menyarankan untuk bikin soal karena akan menyulitkan kita pada saat kita rekap nilai. Jadi sebaiknya kita gunakan yang selama ini saya gunakan adalah Google Form ya, Google Form. yang di mana Google Form itu bisa digunakan sebagai quiz juga. Nanti akan dijelaskan Pak Teddy dan juga Pak Joni besok. Dan di situ juga bisa import grading. Jadi Bapak Ibu nggak perlu input lagi atau rekap nilai satu persatu. Jadi sebaiknya memang untuk PowerPoint ini hanya untuk pembelajaran satu arah, dan bahkan kalau semua kepengen buat yang anak-anak, memang kita animasi itu, animasi itu lebih cocok digunakan untuk yang menarik ya, yang pembelajaran yang menarik seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, jangan lupa besok ada materi yang menarik kembali gitu tentang gamifikasi tentunya buat Bapak Ibu yang tadi bertanya mengenai pembuatan soal pilihan ganda, itu akan sangat menarik banget Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk ikut webinar esok hari ya. Oke. Nah, masih ada mungkin untuk satu pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya? Pak Agung, saya Ya. mau menunjukkan satu slide game ya. Tadi saya boleh, buat ketika Pak Daniel presentasi. Jadi kira-kira 5 menit, 10 menitan saya buat ya. Sambil nunggu pertanyaan satu lagi ya. Oke, Pak. Oke, saya akan share dulu. Bentar ya. Ini gamenya sederhana Bapak Ibu ya. Menembak bola. Oke, saya akan show dulu. Show. Ini mirip yang seperti tadi Pak Daniel tadi ya. Ini saya ajarkan juga ke mahasiswa, ya sebetulnya untuk PowerPoint tuh banyak hal yang bisa kita explore ya. Nah, ini adalah gamenya sederhana. Cara membuatnya simple, Bapak Ibu. Saya membuat 4 halaman aja ya. Jadi sini permainan nembak bola ya, tembak bola hijau ya. Nah, di sini nanti permainannya di sini sebetulnya. Kemudian sini Anda kalah, kemudian ini Anda menang. Ya, Anda menang gitu kan. Jadi bola ini nanti akan bergerak. Nah, ini menggunakan animation tadi motion pad ya. Jadi geraknya tergantung kita pilih bolanya kemana aja dia gerak. Jadi ada bola orange, ada bola hijau, ada bola merah. Nah, gerak ini kelihatannya ini garis-garis ini adalah gerak-geraknya gitu kan. Saya buat animasinya sederhana sekali sebetulnya. Nah, kemudian sini ada timer. Nah, timer ini sebetulnya dia masuk entrance ya. Nah, kita atur timer ini selama 60 detik. Ya. Selama 60 detik dia akan masuk ke dalam slide ini gitu kan ya. Jadi kalau sampai habis, sampai waktunya dia ada 0 nih 30 sampai 60 detik kita set sebetulnya ininya ya, animasinya. Nah, kemudian di slide ini kita perlu atur mainnya di transition. Nah, di transition ini di bagian sini si slide ini akan berhenti setelah 1 menit ya, atau 60 detik. Ini saya set 1 menit. Ya, di sini ada after ini transition 1 menit gitu kan ya. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini on mouse kliknya kita buang supaya nanti ketika ngeklik dia nggak langsung loncat ke slide berikutnya ya. Nah, ini animasinya sederhana, saya akan tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Ini sederhana, buat kira-kira 10 menitan lah ya gitu ya. Buat ide-ide aja sih ini ya.
Oke, saya next ya. Saya next. Nah, dia gerakkan gitu. Gitu. Nah, ini gunakan hyperlink. Jadi kalau tombol ini saya klik, dia loncat ke Anda kalah gitu. Ya. Oke. Nah, permainan lagi, play lagi. Nah, kalau saya klik yang merah juga sama ya. Ya, kita kan tujuannya adalah menembak yang hijau ya. Saya klik hijau. Oh, ini saya salah lagi ya. Harusnya linknya ke itu. Nah, ini linknya salah ya. Nah, ini linknya tinggal kita klik di sini ya. Edit link, dia ke Anda menang. Oh, ini saya salah ini ngekliknya ya. Hijau kan. Nah, ke Anda menang gitu kan ya. Oke, kita klik itu. Simpel sih, ini menggunakan hyperlink ya. Saya show sekali lagi. Ya, kita klik yang hijau. Nah, gitu. Ya, itu dari saya sebagai penutup Bapak Ibu ya. Baik. Oke, silakan. Pak Ada satu Oke. pertanyaan lagi. Ada Ya. satu pertanyaan lagi, ini dari Audrey. Kalau untuk hyperlink, jika dihubungkan dengan file tertentu, apakah file itu harus di bawah apabila saya memindahkan file PowerPoint tersebut apabila dipindahkan ke USB, Pak? Oke, saya Oke. akan coba bantu jawab ya. Ya, silakan Pak Daniel. Kalau yang seperti ini, saya akan coba share. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Oke, ini memang sebaiknya ya, ini kayak contoh saya akan buat animasi hyperlinknya ya. Jadi saya akan buat hyperlinknya, jadi dengan mengklik action, kemudian hyperlink ke, nah ini sebenarnya bisa ke next slide, reviews, nah kita bisa juga ke other file ya. Nah cuman kalau pertanyaannya apakah harus di bawah bukan di bawah jawabannya. Jadi seharusnya memang di slide itu dengan slide PPT ya, dengan apa namanya yang di hyperlink itu harus selalu bersatu ya. Jadi kalau mau pindah atau Bapak Ibu gunakan untuk USB ya, sebaiknya di USB itu di dalam satu file itu juga sudah ikut sekalian ya. Saran saya adalah buat dalam satu folder. Satu folder ya. Jadi buat dalam satu folder. Kalau seumpama nantinya apa namanya berubah, itu sebaiknya hyperlinknya diganti ya. Jadi kalau semua foldernya berubah, hyperlinknya diganti ya. Caranya ya dengan mengklik action ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung other file ya, di mana filenya itu ada seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Teddy bisa tambahin. Cukup deh sama seperti itu ya. Jadi sebaiknya kalau kita punya video, punya file dokumen yang bersatu dengan PowerPoint gitu kan ya, sebaiknya diletakkan di dalam satu folder yang sama ya. Seringkali itu masalah ketika kita presentasi, kenapa videonya nggak ada atau linknya nggak ada ya. Biasanya diletakkan tempatnya berbeda ya. Satu lagi sebetulnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah kalau kita menggunakan font-font yang tidak standar. Ya, font-font yang tidak standar seringkali bermasalah ketika pindah ke komputer orang lain. Ternyata fontnya tidak ada. Jadi apa yang ditampilkan nanti acak-acakan, ya, tidak sesuai. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika kita save. Ada di bagian optionnya, save-nya itu kita harus embed font tersebut, ya. Emang nanti ukuran filenya jadi besar, ya, tetapi kita aman ketika kita pindah di komputer orang lain, kebetulan tidak ada font yang kita gunakan, masih bisa bagus gitu tampilannya. Jadi nggak robah atau nggak acak-acakan gitu kan ya. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, dari saya cukup. Oke, baik. Mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa dijawab ya, Pak ya. Oke, mungkin Bapak Ibu semuanya terima kasih karena tadi sudah ada tanya jawab, tadi juga sudah dipaparkan juga mengenai materi interaktif animation juga oleh Pak Daniel dan Pak Teddy juga. Mungkin Bapak Ibu juga di kolom chat boleh dilihat sudah dikirimkan link evaluasi untuk Bapak Ibu isi dan perlu
perlu diingat juga ya Bapak Ibu semuanya, kalau nanti nama pada saat Bapak Ibu mengisi link itu diharapkan mengisi dengan nama jelas, karena nama tersebut yang nantinya akan tercantum Bapak Ibu semuanya di sertifikat gitu. Dan terutama untuk email juga jangan sampai salah Bapak Ibu, karena nanti e-sertifikat akan langsung dikirimkan melalui email kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalnya sampai ada kurang huruf ataupun mungkin huruf besar huruf kecilnya perlu diperhatikan juga, karena nanti takutnya e-sertifikat tidak terkirim Bapak Ibu atau bermasalah dalam pengirimannya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengisi link evaluasinya, dan materi juga sudah ada linknya juga Bu untuk di-download. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut atau mempelajari lebih dalam lagi tentang materinya bisa langsung di-download saja di link yang sudah tertera di dalam kolom chat. Gitu. Mungkin untuk webinar kali ini sesinya berakhir sampai di sini. Tadi saya sudah pimpin dengan doa atau sudah mulai dengan doa ya Bapak Ibu semuanya. Alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa juga. Doa akan saya pimpin dalam iman Kristiani, yang lain boleh menyesuaikan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat-Mu selama proses webinar series kali ini dengan tema interaktif animation. Semoga materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Teddy dan juga Pak Daniel dapat berguna tentunya untuk sistem pengajaran yang Bapak Ibu semua lakukan. Kiranya Engkau memberikan kami semuanya kesehatan juga, dan akal yang sehat juga, supaya ilmu yang sudah diberikan dapat berguna. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu memberkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Bersama dulu, Pak Agung. Oke. Boleh foto dulu bersama ya. Pak. Di capture ya. Iya. Berapa? Sebentar ya Pak ya. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa nyalakan semua videonya. Kita akan ada foto bersama. Kita akan ada 2 kali sesi foto ya mungkin ya Pak. Oke, pertama 1, 2, 3. Oke. Untuk yang kedua 1, 2